Lah awal-awal dulu itu masih kecil, belum seperti sekarang. Belum sampai sekarang. Ya belum menjadi unit-unit, baru satu itu hanya etalase sak meter kali 2 meter. Jadi tamu, dia itu tamu itu kan raja kan ya. Nggih. Jadi walaupun dia itu adik kelas kami atau bahkan anak kecil atau siapapun, semuanya kita perlakukan, kita usahakan sama semua. Jadi pembeli itu tetap raja. Ya terus kita layani walaupun itu Anak yang kecil, anak yang sangat kecil atau adik kelas kita. Jadi kita lebih tua tetap kita layani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para pemirsa dimanapun Anda berada di Tanggiri TV bersama saya Hedi Winata, di mana di saat kali ini, di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang spesial. Beliau adalah pakar-pakar ekonomi pondok pesantren ini. Termasuk pengendali ekonomi di pondok pesantren ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Habibuddin selaku manajer BUMP Pondok Pesantren Tanggir, dan yang satunya Kang Khairi ini sebagai apa nggih? Karyawan. Sebagai karyawan, bukan karya ayam ya, tapi karyawan ayam. Badan Usaha milik Pondok Pesantren Tanggir. Di mana kita akan ngobrol lebih jauh mengenai BUMP Pondok Pesantren Tanggir, Badan Usaha milik Pondok Pesantren Tanggir. Sehat ini Pak Habibuddin dan Kang Heri, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini kita mau ngobrol lebih jauh lagi mengenai BUMP Pak Niki sama Kang Heri, biar juga pemirsa lebih tahu bahwa pondok itu bukan hanya nopo nggih, tempat ngaji tok ngoten nggih. Jadi memang di dalamnya kita memang belajar tentang ekonomi, belajar tentang pelajaran-pelajaran di luar pelajaran agama ngoten. Mungkin bisa dijelaskan Bapak atau Kang Heri mengenai sekilas tentang BUMP Tanggir. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi BUMP Tanggir itu singkatan dari Badan Usaha milik Pondok Pesantren Tanggir. Dan lebih terkenal kalau di kalangan umum itu BUMTREN. BUMTREN. Kita itu BUMTREN, bukan BUMP. Jadi kalau di Tanggir itu namanya BUMP. Lah dulu sebenarnya sudah ada sekitar tahun 1995. Dulu itu diprakarsai oleh beliau Kiai Haji Munawir Muslih Al-Mafurlah dan juga beliau Abu Yahya Hasan Tuba Muhammad, yaitu dan para kiai itu namanya masih Kopontren. Jadi Koperasi Pondok Pesantren. Seperti itu namanya. Akhirnya entah berjalan lama atau sebentar vakum akhirnya. Dan akhirnya pada tahun 2017, dan ketika itu kepala pondoknya itu beliau Bapak Abdurrahman Khudor, yang sekarang itu beliau jadi mantunya Kiai Lukman Hakim Muslih itu. Nah dulu beliau sama Bapak Tanwirul Qulub, terus Bapak Ubabul Jabar, dan juga kalau tidak salah Bapak Ustadz Lutfi yang mana Kidul Kali itu Tanggir, yang mungkin di Kidul Kali itu. Jadi itu membentuk Badan Usaha milik Pondok. Lah awal-awal dulu itu masih kecil, belum seperti sekarang. Belum sampai sekarang. Ya belum menjadi unit-unit, baru satu itu hanya etalase sak meter kali unit ya. Etalase satu unit gitu. Berarti cuma satu saja itu. Di depan komplek, kadang di depan kantor. Berarti tidak satu etalase ngoten Pak nih. Satu tapi pindah. Jadi kalau sudah di komplek contoh Kalijogo kok sudah kurang menarik, geser lagi ampel. Pernah juga digeser di mana itu? Madrasah Miftahul Huda juga pernah. Gawangan. Nah, di Gawangan itu juga pernah. Jadi itu masih menjual itu produk-produk Tanggir sendiri. Jadi belum menjual sembako, rokok atau yang lain belum. Jadi di situ baru menjual seperti kaos Tanggir, stiker Tanggir, dan mungkin pulpen bag. Pokoknya yang khas-khas Tanggir. Khas-khas Tanggir. Iya. Seperti itu mungkin. Untuk BUMP seperti sekarang ada unit-unit banyak itu memang mulai sekitar tahun 2020. Itu baru ada BUMP catering. Yang pertama itu catering ya. Iya. Catering, terus Alhamdulillah, kemudian ada resto, kemudian menyusul lagi itu potong rambut, dan juga
baru-baru ini ada laundry dan juga apa itu fotokopi. Fotokopi ya. Fotokopi itu baru saja kemarin ketika haul itu. Berarti dulunya itu memang hanya berawal dari satu etalase kemudian dipindah-pindah ngaten nggih, Pak? Iya, dipindah. Kadang di Ampel, kadang Kompleks Sunan Kalijaga. Seperti itu. Kemudian tadi sudah disinggung di awal nih Pak mengenai unit usaha yang ada di bawah naungan Badan Usaha milik Pondok Pesantren Tanggir. Itu mulai yang paling pertama itu napa nggih Pak? Paling pertama itu tadi kan disebutkan ada nopo Hamdalah Catering, kemudian ada toko Hamdalah sendiri itu. Oh iya. Nggih. Ya kalau dulu yang pertama kan tadi etalase itu ya. Kemudian ada di depan kantor pondok itu sekarang namanya ganti BUMP Catering. Kalau dulu memang baru BUMP saja. Karena kan belum ada unit. Nggih. Jadi baru satu. Itu baru menjual rokok, terus sabun-sabunan itu. Ada sampo, ada sabun mandi, ya ada conditioner dan jajan-jajan kecil. Nggih. Rokok ya, terutama rokok yang paling banyak ketika itu. Nah kemudian kalau tidak salah di tahun 2001 itu mulai dibangun toko Hamdalah. Toko Hamdalah. Ya, yang memang itu nanti akan menjadi apa ya istilahnya? Menjadi wajahnya BUMP yang di sini memang. Wajahnya memang di toko Hamdalah itu. Tadi sudah disebutkan banyak nih Pak mengenai unit-unit yang ada di BUMP Tanggir nggih. Iya. Kita kupas satu-satu nggih. Kita kupas satu-satu biar para pemirsa lebih tahu bahwa Badan Usaha milik Pondok Pesantren Tanggir itu di dalamnya ada apa saja ngoten nggih. Yang pertama kita kupas mengenai toko Hamdalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Habibuddin sebagai ikon ngoten nggih Pak. Ya, bisa dikatakan ikon. Ikon utama BUMP ngoten. Bahkan nanti kemungkinan kedepannya itu semua unit BUMP itu namanya Hamdalah. Jadi sekarang sing toko Hamdalah itu kemungkinan nanti kedepannya bisa menjadi Hamdalah Mart, Hamdalah Supermarket atau apa. Amin nggih. Kalau sekarang masih toko Hamdalah gitu. Ya, sekarang masih toko Hamdalah atau kadang dikenal Hamdalah Mart. Hamdalah Mart. Iya, seperti itu. Mengenai toko Hamdalah nih Pak, mungkin bisa dijelaskan produk-produk yang disediakan di toko Hamdalah. Mungkin ada produk-produk unggulan karena nggih di Tanggir itu kan ya toko nggak cuma satu yang nih Pak. Iya, mungkin punya khas tersendiri toko Hamdalah itu menyediakan apa dibanding dengan toko-toko yang lain gitu Pak. Mungkin saya awali dulu ya. Nggih. Kalau di toko Hamdalah itu ada produk-produk yang memang membedakan antara toko ini dan toko yang lain. Itu di toko Hamdalah itu menyediakan apa? Oleh-oleh haji dan umroh. Oleh-oleh haji dan umroh. Oleh-oleh dari Mekah. Luar biasa. Jadi ada kurma, ada asli ini ada kismin, kismis ya, bukan kismin. Ada kismis, ada kacang Arab. Boneka onta juga ada. Boneka onta, bukan ontanya gitu. Ontanya proses. Ontanya proses. Ontanya belum ada. Baru bonekanya. Jadi ada oleh-oleh dari Arab dan juga ada ini kenang-kenangan dari Pondok Tanggir. Jadi aksesoris produk asli dari Pondok Tanggir. Jadi ada mulai kaos hall, kaos Tanggir, kaos Hesta dan songkok Tanggir dan masih banyak yang lainnya. Stiker juga ada. Gantungan kunci. Dan kami kemarin juga menyediakan promo. Jadi ketika hall setiap pembelian produk Tanggir senilai 90.000 itu ada kuponnya. Wah, ada dan kupon. semuanya berhadiah. Itu. Hadiahnya meliputi ini Pak, produk-produk. Iya, meliputi produk Tanggir, ada nanti sabun cuci muka, ada facial wash, ada ya banyak lah. Hadiahnya banyak kemarin. Berarti selain produk yang disediakan memang menjadi identitas Pondok Tanggir seperti tadi songkok Tanggir, kemudian kaos-kaos Tanggir. Yang disediakan di Hamdalah memang tidak kalah dengan toko-toko yang lain seperti Indomaret ngeten Pak mungkin. Iya, insya Allah ini tidak kalah untuk sekarang itu masih berproses ya ini. Jadi kalau dikatakan kita sudah di atas juga belum di atas lah kalau sekelas Indomaret memang kita, tapi produk-produk kita sudah mulai kebutuhan pokok orang-orang masyarakat itu sudah mulai kita lengkapi. Jadi sembako, kebutuhan sehari-hari itu sudah ada di toko Hamdalah. Terus juga dilengkapi dengan kebutuhan santri, ada ATK, ada kitab-kitab, juga baju dan lain-lain. Komplit berarti nih Pak. Iya. Seperti berarti sembako, beras, kemudian telur itu
disediakan atau Ya, alhamdulillah ini sudah tersedia. Jadi untuk masak, untuk ya aktivitas sehari-hari. Kemudian mengenai nopo nggih, Pak? Jam buka toko Hamdalah. Ini kan karena toko Hamdalah yang jaga kan santri juga nggih, Pak? Ya. Karyawan-karyawannya kan juga santri. Di toko Hamdalah semuanya masih santri. Nggih. Mungkin ada jam buka tertentu di Hamdalah karena kan tidak selos toko-toko yang ada di luar sana kan, Pak? Iya. Jam bukanya bisa dijelaskan, Pak? Apakah full 24 jam seperti Alfamart sekarang kan banyak ya, Pak? Iya, banyak. Ya. 24 jam full buka terus. Biasanya di dekat-dekat tol atau di rest area itu kan 24 jam. Nggih. Kalau di Hamdalah tidak. Mungkin untuk lebih perincinya dijelaskan teman saya nanti. Ini kan yang jaga karyawan. Kalau saya kan tengok saja karyawan. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang sip-sipan tadi. Iya, Hamdalah. Jadi jam jaga toko Hamdalah Mart ini ya. Ya, Hamdalah Mart. Ini buka itu biasanya sekitar mulai jam 6. Jam 6. Jam 6. Jam 6 pagi itu sudah mulai buka, tapi belum dibuka pintunya loh ya. Maksudnya itu bersih-bersih dulu. Oh, bersih-bersih dulu. Persiapan, dibersihin, sapu ini disolain. Jadi kan ketika sudah bersih baru buka pintunya, pintu depan. Buka pintu depan itu sekitar jam 7 lah. Okay. Itu kalau pagi itu yang jaga itu pengurus. Kan karena kalau pagi itu kan masih sekolah. Saya kan masih siswa. Masih siswa nggih, masih siswa. Baru kelas 3 ya. Baru kelas 3. Baru kelas Alia. Sanawi ya. Dan bangun. Nggih. Iku si pagi itu pagi jam 7 sampai jam 12. Jam 12. Setelah jam 12 baru sip kedua. Berarti pagi sampai jam 12 itu sip awal ya, sip 1. Terus setelah zuhur itu mulai sip 2. Berarti ganti orang. Seperti Kang Khairi ini masuk ke sip 2. Terus malam ini beda sip atau satu? Nah, kalau malam ini sipnya bareng-bareng. Sip bareng-bareng. Dia bareng-bareng lah. Kan Kak malam itu jam 7-an Pak. Kalau malam itu 6:30. 6:30. Setelah maghrib itu ya? Setelah maghrib itu pengurus sampai jam 10. Jam 10 kan pulang takror ya. Pulang takror baru yang siswa tadi ikut jaga lagi gitu. Ikut membantu. Jadi tambah banyak kalau malam. Nah terus tadi kan sip 2 itu apakah enggak ada tutupnya itu? Antara sip 2 sampai sip 3 itu bablas itu atau gimana, atau ada jam istirahat? Masa hanya malam tak itu? Jam istirahat itu? Ada istirahat. Kan pagi kan ya? Ya, pagi. Kan pengurus. Sampai siang tadi kan langsung itu enggak tutup itu. Langsung buka ya. Enggak ada tutupnya. Jadi siswa masuk, pengurus istirahat. Jadi ya seperti 24 jam. Seperti 24 jam. Stop ini. Sudah terjadwal rapi. Oke. Jam bukanya itu. Nah, terus tutupnya itu sampai jam berarti? Tutup malam itu. Tutup sore kan. Sore tutup dulu. Maghrib niku tutup. Habis maghrib buka lagi. Sampai jam malam jam 12. Sampai jam 12 malam. Baik, itu tadi mengenai sip-sipnya ya. Para pemirsa bisa nanti langsung ke Hamdalah tahu jam bukanya nih Kiki. Kalau rumah sakit kan harus tahu jam besok nih. Nah, kalau Hamdalah kita harus tahu jam bukanya. Mengenai terus pelayanan nih Kiki. Dari karyawan Hamdalah kan otomatis tahu. Mengenai pelayanan toko Hamdalah sekarang kan zamannya online kan. Sekarang zamannya online, semua serba HP. Bahkan pasar saya lihat ini lumayan sepi. Sekarang yang ramai adalah pasar online. Iya betul. Nah, dari Hamdalah sendiri apakah menyediakan pelayanan online atau hanya offline top? Itu mungkin Pak Habib. Ya mungkin bisa sedikit saya jelaskan. Jadi dari toko Hamdalah pun juga melayani online. Jadi nanti onlinenya itu memaketkan barang, dipaketkan, dikirim ke alamat tujuan. Untuk pelayanan itu dari kami dan teman-teman itu menganggap konsumen, pembeli dan orang-orang yang masuk itu seperti raja kita. Jadi tamu, dia itu tamu
tamu itu kan raja kan ya. Nggih. Jadi walaupun dia itu adik kelas kami atau bahkan anak kecil atau siapapun, semuanya kita perlakukan, kita usahakan sama semua. Jadi pembeli itu tetap raja. Ya terus kita layani walaupun itu Anak yang kecil. anak yang sangat kecil atau adik kelas kita. Jadi kita lebih tua tetap kita layani. Mau minta ini, beli ini ya kita ambilkan. Berarti ini alhamdulillah ya melayani offline juga online gitu Pak. Online juga. Terus ini mungkin sekilas tentang hamdalah. Kemudian kita beralih ke unit berikutnya nih Pak. Iya. Ada hamdalah catering. Ini cukup menarik namanya gitu Pak. Catering Iya, itu kan ya, hamdalah kayak di catering. luar sana ngeten iki. Mengenai di hamdalah catering itu isinya apa saja itu Pak? Apakah kayak catering di luar seperti nasi kotak, kemudian jajan kotak, pesanan hajatan, ulang tahun dan yang lain ini. Mungkin bisa disampaikan. Ya terima kasih. Mengenai hamdalah catering ini. Jadi untuk hamdalah catering ini kan nama hamdalah catering pun juga baru. Kalau dulunya kan masih BUMP, terus BUMP catering, kemudian hamdalah. Hamdalah catering. Hamdalah catering. Hamdalah catering. Memang ini hamdalah itu sebagai ikon. Jadi nama semua unit-unit nanti Hamdalah. gandul di hamdalah. Hamdalah. Ya hamdalah. Jadi hamdalah catering. Di situ ada, karena tempatnya itu kan di dalam pondok. Oh, Jadi, di dalam, Pak? Iya, di dalam, di depan kantor pondok. Jadi tidak seperti yang Hamdalah Resto kan di depan jalan raya, di pinggir jalan raya kan tempat umum. Jadi kalau Hamdalah Catering itu di dalam. Nah, di situ lebih difokuskan untuk masakan-masakan ala pondok. Walaupun juga tidak menolak dari pihak lain. Bebas, di situ bebas. Cuma jarang. Karena kan tempatnya di dalam. Jadi kan jarang orang luar yang mengetahui. Jadi lebih fokus kalau masakan-masakan itu masakan khas pondok. Sasarannya santri gitu nih. Iya, memang sasarannya santri. Berarti nanti ketika tidak menutup kemungkinan ada pesanan seumpama dari luar, dari masyarakat Tanggir ada yang mau hajatan tapi mereka nggak mau masak, pesan di Hamdalah Catering. Itu nggak bisa, Pak? Tetap bisa. Dan ini sudah berlaku mulai awal berdiri itu gini. Jadi ketika ada pondok, ada acara, madrasah ada acara juga pesan di situ. Jadi terserah, bisa nasi kotak, bisa nampanan, makan bareng itu mutar. Lah ada yang kotak satu persatu atau nasi bungkus kertas. Itu semua dilayani. Berarti sebelum ada Hamdalah Catering ini mungkin dari pondok mungkin keluar-luar berarti nggih, Pak? Iya, biasanya pesan kadang dilaju, disinggahan dan itu terlalu repot nanti. Terlalu repot. Iya, waktunya pun kadang nggak sesuai dengan jadwal kita, buka tutupnya, dan juga nanti transportnya kan juga ada biaya lagi. Ya, ada biaya lagi. Berarti hadirnya Hamdalah Catering ini memang menjadi sebuah Pak, keringanan untuk para santri gitu nggih, Pak. Iya, keringanan dan sangat membantu. Pengurus pun juga terbantu. Pengurus semua santri sangat terbantu dengan adanya Hamdalah Catering ini. Terus Hamdalah Catering tadi kan ada masakan-masakan ngeten. Lha iku kokinya ngeten nggih, Pak. Chefnya itu memang mengundang chef dari luar atau chef-chefnya santri-santri yang mahir dalam masak. Tobah-tobahnya ngeten nggih, Pak. Oh iya. Kalau dulu itu kokinya memang asli santri Pondok Tanggir. Asli gitu, Pak. Iya, mulai ada nasi itu saya sendiri memang. Saya sendiri ya. Jadi saya sendiri memang koki saya. Dulu sebelum saya di Hamdalah Mart atau toko Hamdalah, saya kan di Hamdalah Catering. Dan itu memang pertama kali yang mengusulkan adanya nasi, akhirnya terus berpindah nama menjadi Hamdalah Catering, ya memang saya dulu yang usul. Oh, Bapak sendiri gitu? Iya. Jadi saya itu sebenarnya baru di sini. Di BUMP. Kok tiba-tiba langsung jadi manajer itu menjadi manajer. Ini terlalu lompatannya terlalu tinggi ya. Berawal dari dulu usul saya untuk adanya masakan seperti nasi. Jadi kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia. Kalau dulu kan awalnya itu baru rokok, sabun-sabunan dan mungkin sampo dan lain-lain itu ya. Saya usul untuk diadakan di situ masakan-masakan sehari-hari. Nah, akhirnya sudah sampai sekarang ganti nama Hamdalah Catering itu memang dari situ awalnya. Berarti ini memang chef-chefnya adalah orang dalam sendiri gitu. Santri-santri yang mungkin pilihan ngeten nggih. Yang mereka mahir dalam memasak ngeten nggih, Pak. Nggih, betul.
Dan kemudian seiring berjalannya waktu itu kan saya dipindah ke toko Hamdalah. Oh, nggih. Nah itu masih save-nya itu dari teman-teman saya, tapi seiring berjalannya waktu kan masih belum menguasai betul. Jadi akhirnya didatangkan dari orang desa, orang kampung. Oh, Jadi memanggil Om Di itu ya. Yang biasanya itu menggembala kambing itu. oh. Itu kan ya juga termasuk super chef. Ya Om Di lah. Berarti mengambil satu orang dari Dari luar, Oh, bukan santri pondok. baik, untuk Hamdalah Catering ini apakah nanti jam bukanya sama dengan Hamdalah Marat atau beda kan Pak mungkin? Oh, untuk buka tutupnya sangat beda. Ya, nggih. Karena letaknya kan juga di dalam pondok, tidak di luar, tidak di pinggir jalan raya. Jadi untuk bukanya itu kalau dulu ya, dulu itu 6:30 sudah buka. Jam 7 tutup karena masuk sekolah. Berarti cuma setengah jam gitu Pak? Ya setengah jam Setengah dulu. Terus buka lagi jam 8:30 sampai jam 10. Itu kan bertepatan pada istirahat sekolah. Madrasah diniyah Miftahul Huda itu. Nah sekarang karena memang ya mungkin terlalu berat buka pagi itu kan Buka masaknya nanti kan subuh sudah harus masak. Iya. Sudah matang gitu Pak, Iya. kan gitu Pak. Kalau malam kan juga jaga sampai malam. Akhirnya karena terlalu berat, sekarang itu bukanya jam 9:30 sampai jam 10 kurang 5 menit sudah ditutup. Jadi persiapan sekolah. Cuma 25 menit. 25 menit Wah, tapi 25. kruyuk-kruyuk hampir habis itu. Luar biasa Cuma kan. 25 menit langsung Iya. kutuk kan Langsung. langsung. Karena siswa itu kalau memberi di luar itu terkadang terlalu jauh. Pertama, kedua kalau antri jelas terlambat sekolah. Oh, ngeten gitu. Nah, kan kita tahu sendiri konsekuensinya ketika terlambat jelas Sanksinya gitu Pak. WhatsApp-nya berat. WhatsApp-nya gitu. Dari pengurus madrasah ditakzir, dari wali kelas ditakzir lagi kan. Nah. Wah. Berarti memang santri justru malah lebih memilih bukan warung luar tapi malah justru ke Hamdalah Catering Ya di Hamdalah Catering. Selain harganya murah, dekat. dekat nih aksesnya gitu. Ya, rasa juga bersaing. Oh, rasa juga nggak kalah gitu. Rasa Oh, nggak kalah. Gitu. Istimewa man. Istimazing. Padahal kokinya santri Iya. putra nih Pak. Santri putra. Santri putra nih, bukan Iya. santri putri nih. Kokinya Oh, ini santri Kalau putra. itu diwanti-wanti jangan sampai masuk. Bahaya ini. Ya. Emang Santri boleh. Chef-chefnya santri putra. Baik, ini untuk unit yang kedua adalah Hamdalah Catering. Terus yang ketiga ini cukup menarik lagi nih, lebih menarik nih. Iya. Karena namanya adalah Hamdalah Resto. Kita kan ketahui kalau standar resto di luar sana kan sate, kemudian capcay dan yang lainnya gitu. Makanya Nah, ini masakan Hamdalah Resto luar apakah ini biasa. sudah standar resto-resto di luar sana ngeten nggih? Mungkin bisa dijelaskan Pak nggih. Ya mungkin untuk Isi-isinya ngeten nggih. ya memang untuk Hamdalah Resto itu memang untuk saat ini baru namanya memang yang resto. Oh, nggih. Jadi untuk persajiannya di situ, penyediaan barang dan yang lain-lain itu masih memang untuk saat ini belum standar resto-resto di luar. Tapi itu mungkin itu kan kita juga tidak tahu. Awalnya itu kok tiba-tiba langsung resto. Itu memang dari atasan seperti itu langsung dibuat nama resto. Itu mungkin menurut saya untuk memacu supaya teman-teman itu lebih Punya greget nah, semangat. gregetnya lebih gini lagi. Seperti di Hamdalah itu. Nggih. Jadi dulunya itu kan asalnya mau dibuat toko biasa tapi bangunannya bagus terus diberi nama Hamdalah. Akhirnya juga terpacu. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah ya 11-12 lah sama hidup. Kalau kelengkapannya justru lebih lengkap lagi. Oh, Karena menyediakan oleh-oleh dari Arab dan lain-lain lah. Banyak. nggih. Iya. Kalau di resto itu memang ya masih bisa dikatakan masih biasa. Untuk sekelas resto masih biasa. Jadi belum standar resto yang Resto-resto di di luar. luar. Dan mungkin ya tetap harapannya Asmo Kinario Jopo nggih Pak. Ya, ya. Asmo Kinario Jopo Nggih. nama sebagai pelecut semangat kita. Pelecut Semoga semangat. terkabul. Nggih. Seperti standar resto-resto di luar nggih. Iya. Ini mungkin sekilas tentang Hamdalah Resto. Kemudian unit yang berikutnya ini cukup menarik. Ini hampir lengkap semua nggih Pak. Mungkin yang Iya. belum saya tulis di sini adalah Hamdalah Fashion mungkin ini. Belum ada nggih Pak, Hamdalah Fashion. Oh, fashion. Itu untuk Hamdalah Fashion nanti masuk di Hamdalah Mart. Oh, masih Toko masuk. Hamdalah. Oh, nggih. Kan ini sudah membangun apa itu? Dak lantai 3 ya. Berarti insya Allah lantai 2 itu untuk fashion
alat tulis, kitab-kitab itu nanti di lantai 2. Jadi lantai pertama itu fokus seperti yang ada di Indo, di Alfa, minimarket, kebutuhan pokok, seharian, sembako, dan lain-lain. Dan ini rencananya sudah di lantai 3, nanti per lantai itu nanti ada barang-barang tertentu nih Pak? Iya, jadi nanti ini rencananya ya, nanti semoga terkabul ini. Amin. Jadi untuk lantai pertama kan seperti yang ada di Indo, di Alfa, di minimarket yang lain. Nanti lantai keduanya itu nanti untuk fashion, pakaian, iya pakaian, dan juga alat mandi, ya abrak-abrakan atau apa itu istilahnya orang Jawa-Jawa itu. Dan juga kitab-kitab ATK di situ nanti. Nah untuk lantai 3-nya, insya Allah dan semoga terkabulkan itu mau dibuat kafe. Iya kafe. Jadi kan sepoi-sepoi di atas langit di lantai 3 kafe. Iya. Baik, itulah tadi. Terima kasih Pak Habib dan Kang Khairi atas paparan sedikit mengenai BUMP Tanggir, yang mana ini baru sampai separuhnya nih Pak. Baru sampai separuhnya unit yang telah dijelaskan oleh Pak Habibuddin dan juga Kang Khairi. Tadi sudah sampai di Hamdalah Resto sudah sampai ke Hamdalah Resto, dan masih ada unit-unit BUMP yang belum dipaparkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lebih dalam tentang BUMP Tanggir dan unit-unit yang ada di dalam BUMP Tanggir, kita lanjut di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.